Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menampilkan video mengenai pembangunan wawasan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maulana, nomor absen 22, dan di sebelah kiri saya ada Saya Nabila Zahra, nomor absen 24. Saya Marianti Mimayanti, absen 10. Saya Marianti Fitri, absen 11. Saya Bika Mutahir, absen nomor 1. dan saya Ahmad Rizky Maulana, absen 7. Mari kita saksikan bersama. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang pembangunan wawasan lingkungan. Kita harus memahami bagaimana pembangunan bisa selaras dengan kelestarian alam. Iya, benar bahwa pembangunan berwawasan lingkungan dapat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tapi tidak boleh hanya mengejar keuntungan. Tapi kenyataannya masih banyak proyek yang merusak lingkungan. Misalnya pembukaan lahan tanpa regulasi. Bagaimana bisa menyumbangkan ekonomi tanpa keselarasan. Salah satu caranya adalah menggunakan energi terbarukan atau energi ramah lingkungan. Contohnya ada kendaraan listrik, panel surya, sistem irigasi hemat air. Kalau diterapkan secara luas, dampak negatif dari kerusakan lingkungan tersebut bisa berkurang. Selain teknologi, perlakuan masyarakat juga penting loh, tentang pengelolaan sampah, pengurangan plastik, dan juga transportasi umum yang harus terus digalakan. Setuju. Jadi pembangunan wawasan lingkungan bukan hanya sekedar tugas pemerintah, tapi juga masyarakat dan pelaku industri. Tapi juga tambahkan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebelum pembangunan itu. Dan aku memastikan untuk tidak merugikan lingkungan. Ya, karena tanpa AMDAL, proyek bisa menyebabkan banjir, pencemaran sungai, dan kerusakan habitat. Setuju, kalau proyek pembangunan melibatkan masyarakat sekitar, mereka juga tahu kondisi lingkungan lokal dan juga dapat memberikan masukan. Dan jangan lupa ada prinsip reduce, reuse, recycle. Kalau diterapkan sejak awal, volume sampah bisa berkurang drastis. Betul sekali, pembangunan itu harus memanfaatkan ekonomi dan juga harus menjaga kualitas lingkungan untuk generasi berikutnya. Kesimpulannya, pembangunan wawasan lingkungan menentukan keseimbangan antara pertumbuhan, teknologi hijau, kebijakan efektif, dan perubahan perilaku masyarakat. Aku punya contoh bagus di Surabaya yang punya bank sampah dan dapat mengurangi sampah ke TPA. Sebaliknya, di Kalimantan pernah ada kasus terjadi pembukaan lahan tanpa regulasi. Hal itu membuat banjir terus terjadi. Contoh pembangunan yang tidak melihat lingkungan. Ada juga PLTS di Sumbar. Desa-desa terpencil mendapatkan listrik tanpa merusak alam. Itu adalah contoh pembangunan ramah lingkungan. Restorasi mangrove di Bali juga keren. Mangrove membantu mencegah abrasi dan mendukung pariwisata. Sungai Citarum juga pernah terjadi pencemaran, tapi semenjak pemerintah dan warga bekerja sama, kondisi airnya mulai membaik. Disitulah salah satu bukti bahwa lingkungan dapat dipulihkan. Jadi jelas, pembangunan itu bisa berdampak baik ataupun buruk, dan tergantung kita, apakah kita memperhatikan kelestarian lingkungan atau tidak. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video vlog dari kelompok kami. Mohon maaf jika dari kelompok kami ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.